Lumen nomor 11.956, tanggal 30 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Peroleh Hidup Sejati. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 18 sampai 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudari terkasih, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya." Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan, mengutus Yesus hidup di dunia untuk menunjukkan secara nyata bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati, yaitu dengan menekuni jalan salib sepanjang hidup. Namun orang kaya dan cendekiawan sulit menerima ini karena tidak masuk akal. Bagaimana mungkin menerima penderitaan sampai mati akan menghasilkan keselamatan? Alih-alih percaya, mereka justru berkeyakinan sebaliknya, di mana orang perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah nasib derita menjadi bahagia. Mereka lalu melakukan berbagai upaya yang selaras dengan hukum sebab akibat, seperti bekerja keras, mengumpulkan uang untuk menjadi kaya, dan sebagainya. Tanpa sadar, mereka sedang menciptakan lubang hukuman bagi diri mereka sendiri, karena menjauhkan diri dari Sang Sumber, dan mengeraskan hati untuk tidak berserah hidup ke dalam penyelenggaraan Allah. Pada saat yang sama, mereka menutupi keadaan batinnya dengan pakaian batin normatif, agar lingkungan menilai mereka positif dan semakin menguatkan ego pribadinya. Saudara-saudari terkasih, adalah remaja pintar yang tidak suka dengan lingkungan gereja, karena ia menilainya terlalu banyak basa-basi busuk. Tanpa sadar, ia merasa dirinya sendiri lebih baik daripada sesamanya. Hatinya membenci terang, karena terang seringkali menegur tindak tanduknya, di mana ia tidak suka bila mana egonya terkena kritik. Ada juga seorang bapak yang tidak mendukung anaknya yang bercerita tentang indahnya kekuatan cinta dalam kesetiaan. Setelah beberapa waktu diketahui bahwa ternyata secara diam-diam bapak tersebut telah melakukan poligami, sehingga ia merasa diserang, disalahkan oleh prinsip nilai yang dijunjung oleh anaknya. Perasaan takut diserang dan membuat benteng pertahanan sendiri tampaknya wajar secara manusiawi. Memang wajar, namun itu bukanlah cara yang tepat untuk peroleh keselamatan sejati yang dituju. Bukankah mata buruh upah harian lebih berbinar terang saat memperoleh bonus roti tawar selain menerima upahnya, daripada mata orang kaya yang sedang bermalas-malasan memperhatikan aneka macam roti manis di atas meja makannya? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Maukah saya percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menegaskan rahmat kemudahan bagi orang kecil untuk percaya dan berserah hidup ke dalam penyelenggaraan Allah. Kami sadar, otak kami seringkali melihat rahmat kejadian di depan mata sebagai masalah dan ancaman bahaya. Kami kerap tergesa-gesa mencari solusi sendiri dan lalai diam berserah diri kepadamu. Tuntunlah kami untuk menekuni jalan salib. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.